Shalom Bapak Ibu, jumpa lagi bersama saya Agus. Seperti yang di video saya sebelumnya, kita hari ini akan belajar cara penggunaan aplikasi di Android yang akan membantu kita dalam mempelajari Alkitab kita. Ada berbagai macam aplikasi. Sebentar lagi kita akan lihat bagaimana cara pemakaiannya, apa saja yang diperlukan, dan bagaimana kita menggunakannya, aplikasi ini untuk apa, cara memakainya, cara mendownloadnya, semua akan kita pelajari sebentar lagi. Berikut adalah aplikasi-aplikasi yang bisa saudara gunakan ketika mempelajari Alkitab. Yang pertama jelas sekali Alkitab, dan di dalam Alkitab ini ada berbagai macam terjemahan yang bisa saudara download. Yang pertama terjemahan baru, kemudian Indonesia Modern Bible, The Message, NLT, NKJV. Kalau saya pribadi, untuk bahasa Indonesia saya menyarankan Indonesia Modern Bible. Kenapa? Karena dia hampir mirip dengan bahasa aslinya. Kalau sudah mau yang lain, tinggal klik di sini, kemudian tambahkan versi lainnya. Ada berbagai macam terjemahan, saudara bisa pilih. Mungkin dari saudara dari suku-suku tertentu bisa pilih di sini. Ada banyak sekali terjemahan. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada aplikasi namanya Alkipedia. Ini Alkipedia ini sangat bagus, saudara. Nah, sebagai contoh, ketika saya ketik tentang Roma, dia akan muncul tentang latar belakangnya Roma itu seperti apa, keadaan Roma saat itu. Kemudian dia akan bahas garis besar penulisan Roma, tujuannya apa. Kemudian, nah di sini semua sangat jelas. Jadi ketika kita sedang mempelajari firman Tuhan seperti yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya, saudara harus tahu dulu latar belakangnya seperti apa, siapa penulisnya, bagaimana kondisi saat itu. Nah di sini semua sangat jelas. Misalnya kita mau ganti lagi ke Kolose misalnya. Nah di sini juga jelas sekali. Latar belakang seperti apa, garis besar, semua sangat jelas. Nah, jadi ketika kita membaca satu surat, kita sudah tahu kondisinya, sehingga kita sudah punya bayangan bagaimana kondisi saat itu, dan kita tahu apa sih tujuan penulis ini untuk menuliskan. Ini sangat membantu, saudara, ketika kita misal bingung untuk satu ayat tertentu. Kenapa ya kok ayat ini dituliskan? Apakah ini berguna untuk kita, ataukah ini bisa kita aplikasikan dengan kehidupan kita? Ternyata belum tentu. Kita harus lihat dulu masing-masing surat itu punya kriteria masing-masing. Terus kemudian yang ketiga, aplikasi yang bisa membantu tafsiran. Nah kalau tafsiran ini ada banyak. Contohnya kayak tadi kita misalnya pilih Roma. Oke, Roma. Nah Roma 1 pasal 1 misalnya. Ada berbagai macam tafsiran. Kita bisa baca. Jadi maksudnya tafsiran ini adalah pemandangan orang lain tentang ayat tersebut. Kita bisa pakai pemandangan si A, pemandangan si B menurut si C. Kemudian kita bisa ambil kesimpulan, ternyata hasilnya seperti ini. Ada berbagai macam tafsiran, saudara bisa lihat, bisa baca, bandingkan, direnungkan. Jadi kalau anggapannya seperti kita ke dokter, ketika kita sakit, ketika kita ke dokter, kita divonis penyakit A misalnya, kita merasa mungkin saya tidak sakit ini misalnya. Saudara pergi lagi ke dokter satunya, atau yang biasa kita sebut second opinion. Nah tafsiran ini bisa sebagai second opinion. Jadi kita tidak cuma berpatokan sama satu tafsiran satu orang saja. Kemudian berikutnya lagi yang bisa saudara pakai adalah Alkipedia sudah kamus. Nah ini yang sangat penting. Misalnya saudara ada bingung satu kata tertentu, saudara tinggal ketik aja di sini. Misalnya Yahweh. Nah arti kata Yahweh, nama Tuhan. Bisa ada Adonai, Elohim, yang Maha Kudus, Yehova, Sebaot. Nah sangat jelas sekali. Contohnya misalnya saudara bingung arti kata marah misalnya. Ketika bangsa Israel pergi keluar dari Mesir, mereka bertemu di satu tempat yang airnya pahit bernama Mara. Nah saudara bisa ketik di sini, Mara artinya pahit. Ini dia tempat
Nah, jadi kalau saudara ada bingung satu istilah di dalam Alkitab saudara, bisa masuk ke dalam kamus Alkitab itu tadi. Kemudian yang aplikasi berikutnya, yang kelima, ada namanya My Sword Bible. Tapi My Sword Bible ini saya sudah cari di aplikasi Android, itu sudah nggak ada lagi saudara. Nggak tahu kenapa. Nah, di dalam My Sword Bible ini mirip seperti yang aplikasi Alkitab pertama, cuma dia kebetulan untuk versi KJV-nya, saudara bisa lihat di sini KJV. Ini ada bahasa aslinya. Ada bahasa aslinya. Ini sangat membantu sekali saudara. Ain, di sini dijelaskan artinya mata, semuanya sangat jelas sekali. Di sini dijelaskan, dibantu. Jadi kalau saudara ada bingung suatu arti tertentu, saudara bisa pakai ini. Nah, di sini dijelaskan ketik ini muncul bahasa aslinya. My Sword Bible tidak bisa ditemukan di Play Store. Sebagai pengganti, saudara bisa download ini, Koine Interlinear. Ini untuk perjanjian baru, Koine Interlinear New Testament. Ini juga berisi tentang bahasa aslinya. Nah, The Book of Genealogy of Jesus Christ pada bahasa Inggrisnya. Kemudian bisa ketik ini, muncul bahasa aslinya. Saudara bisa baca di sini. Nah, ini bahasa aslinya juga. Ini untuk perjanjian baru. Kalau untuk perjanjian lama, di sini Hebrew Interlinear. Nah, di semua ada di Play Store. Jadi berhubung My Sword Bible tidak bisa ditemukan, penggantinya bisa pakai dua ini tadi, Hebrew Interlinear Old Testament, yang satunya Koine Interlinear New Testament. Nah, bagaimana Bapak Ibu? Sudah paham kan cara penggunaannya? Kalau Anda merasa terberkati dengan aplikasi tersebut, dengan tutorial cara menggunakan aplikasi tersebut, bisa bagikan video ini kepada saudara-saudara yang lain, supaya semakin banyak orang mengerti Bible kita, supaya orang semakin banyak mengerti bahwa kita punya Tuhan yang hidup. Sekali lagi Bapak Ibu, pesan saya, ketika Anda sudah mulai mengerti Alkitab, jangan jadikan ini sebagai bahan perdebatan. Sekali lagi, jangan jadikan bahan ini sebagai bahan perdebatan. Saya yakin di setiap kita ada Roh Kudus yang sama, yang akan menuntun kita dalam memahami Alkitab. Itu bukan untuk membuat kita tampak pintar di depan orang lain. Tidak, sama sekali tidak itu. Tujuannya cuma satu, supaya kita semakin mengenal siapa itu Yesus Kristus di dalam hidup kita. Silakan bagikan video tutorial ini kepada saudara-saudara seiman yang lain, dan saya yakin dan percaya semakin banyak orang mengerti dengan firman Tuhan, iman semakin dikuatkan, orang-orang akan melihat bahwa orang-orang Kristen bisa menjadi jemaat yang bertumbuh di dalam pengenalan akan Yesus Kristus. Terima kasih saudaraku, sampai berjumpa lagi. Tuhan Yesus